Halo guys, kembali lagi di akun channel YouTube gue bersama Yuliadi Pratomo. Oke, jadi ya selamat datang di channel YouTube gue lagi. Jadi sudah hampir 6 bulan ya gue nggak upload video tentang motor, tapi lebih upload video tentang game. Dan di video kali ini mungkin gue akan mencoba untuk kembali ke dunia permotoran atau otomotif. Dan tentunya di video pertama ini gue akan membahas tentang motor gue lagi nih, Yamaha R15 V2. Jadi di motor ini gue akan sharing aja sama kalian pengalaman gue selama 5 tahun terakhir ini menggunakan Yamaha R15. Masalah yang paling sering gue alami itu adalah terkait overheat. Itu masalah utama ya. Jadi selama 5 tahun pemakaian ini sudah 2 kali itu ada masalah overheat. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat di video sebelumnya, itu ada masalah terhadap seal water pump ya. Jadi gejala awalnya itu pertama suara mesin bunyi seperti bunyi kue apa ya, kalau teman-teman tahu tuh yang jualan kue putu. Nah mungkin bunyinya seperti itu. Jadi kayak ada bunyi siulan. Dan posisinya itu berlangsung kurang lebih sekitar 2-3 bulan sampai suara siulannya itu mulai benar-benar kenceng. Akhirnya gue bawa ke bengkel resmi. Pas dibawa ke bengkel resmi, ternyata masalah utamanya itu adalah di seal water pumpnya. Jadi seal water pump minta diganti. Ya udah akhirnya posisinya gue coba perbaiki, kita ganti sealnya, dan harga sealnya pun nggak mahal kok, itu murah ya. Dan kemudian untuk masalah kedua yang gue alami di motor ini terkait overheat ya, itu kipas air radiator, kipas pembantu pendingin air radiator. Nah posisinya itu ada pas di belakang tempat air radiatornya posisinya. Nah jadi gejala ini itu udah gue alami kurang lebih 1 tahun. Tapi 1 tahun pertama ini gejalanya belum begitu kelihatan. Karena posisinya kan motor ini hanya dipakai untuk harian aja ya, untuk berangkat kerja dari rumah ke kantor. Nah kebetulan waktu itu sempet gue bawa ke daerah Puncak. Ternyata pas di daerah Puncak itu dari Tangerang ke Bogor kota itu masih aman, kondisinya belum overheat. Tapi pas kita mulai nanjak dari pertigaan Dagom sampai ke atas, pertigaan Gadok sampai ke atas, nah itu overheatnya timbul, nyala ya. Jadi waktu itu sempat gue stop dulu motornya, gue dinginin mesinnya. Nah itu sampai beberapa kali, tapi pas gue pulang dari Puncak, kondisi jalan menurun, landai itu tidak timbul overheat sama sekali. Nah gue pikir itu mungkin hanya masalah teknis sedikit yang harus kita cek ya kan. Akhirnya gue coba diemin dulu. Ya gue coba diemin hampir kurang lebih sekitar 1 tahun lah. Pas sudah 1 tahun lebih, ternyata kondisinya ini makin parah guys. Jadi biasanya itu kalau gue bawa kondisi jalan landai atau menurun, itu gak pernah ada tanda indikasi overheat. Hanya untuk kondisi nanjak ke puncak aja yang indikasi overheatnya itu hidup ya. Nah akhirnya karena ini sudah cukup meresahkan, karena kondisinya itu nggak cuma dibawa nanjak ke puncak, kalau kita kena macet juga sama-sama overheat. Karena kondisinya sudah meresahkan, akhirnya gue coba bawa ke bengkel resmi ya. Nah di bengkel resmi ini gue tanya sama mekanik, ternyata setelah didiagnosa sama mekaniknya, masalahnya itu ada di kipas radiatornya sudah mulai tidak baik kondisinya, atau sudah tidak berjalan dengan normal. Akhirnya info dari mekaniknya, ya udah silahkan diganti kalau mau diganti. Ya udah akhirnya gue coba ganti kipas radiatornya, dan akhirnya setelah diganti ya alhamdulillah bisa normal kembali, sudah tidak ada overheat lagi. Dibawa ke daerah Puncak sudah aman, dibawa kondisi macet itu juga sudah aman, tidak ada masalah. Dan untuk harganya itu kurang lebih ya sekitar, kalau tidak salah 600-700 ribu ya untuk kipas radiatornya. Nah jadi seperti itu. Nah untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal serupa, yang menyerupai kayak masalah yang gue infoin ke kalian tadi, kalian gak perlu khawatir. Karena pada umumnya mesin yang overheat seperti ini mungkin ada beberapa faktor. Memang kita harus mengeceknya secara berkala gitu. Kalau teman-teman merasa bingung, teman-teman bisa mencoba datang ke bengkel Yamaha langsung, coba tanya ke mekaniknya supaya bisa didiagnosa lebih lanjut.
Oke, jadi mungkin dari video gue ini aja yang bisa gue buat. Sekedar informasi sharing aja selama 5 tahun pemakaian motor ini. Masalah yang paling memang sangat-sangat menjengkelkan itu cuma overheat sih, itu aja. Tapi overheat ini simple cara penyelesaiannya ya. Kalau misalkan teman-teman merasa bingung, teman-teman bisa tanya ke mekanik langsung di Yamaha, atau bisa langsung ditaruh di Yamaha aja untuk diperbaiki oleh mekaniknya. Oke, jadi demikianlah video gue. Nanti untuk video selanjutnya gue akan coba sharing lagi sama kalian semua terkait problematika pemakaian Yamaha R15 V2. Oke? Dan jangan lupa untuk kalian yang sudah menonton video ini, jika kalian suka, untuk diklik subscribe, like, dan komen di akun channel YouTube gue di bawah ini ya guys. Oke? Dan see you on the next my video. Bye bye.